kami sedang proses untuk pelaksanaan mock-up untuk pekerjaan FRP atau Fiber Reinforced Polymer. Nah, di mana kami akan mengaplikasikan terkait produk kami yaitu FRP dengan jenis karbon. Dan untuk materialnya sendiri keunggulannya memiliki yang pertama materialnya bersifat tahan korosi, yang kedua dapat meningkatkan kapasitas tarik, lentur dan juga kekangan terhadap pilar, dan juga yang pastinya menambah kapasitas geser dan juga lentur pada balok dan juga plat. Nah, bisa dilihat pada saat ini sedang proses untuk pemangkasan beton ataupun proses pengkasaran beton yaitu dengan menggerinda. Dan insya Allah kami akan melanjutkan pekerjaan selama 2-3 hari ke depan untuk proses pelaksanaan FRP ini. Untuk saat ini, untuk sampai sore kami akan melaksanakan proses gerinda dan besoknya di hari kedua kami akan proses untuk pengaplikasian primer. Kemudian di hari ketiga kita akan proses pengaplikasian resin dan juga FRP. Rencananya FRP yang akan terpasang itu kami akan pasangkan yaitu dengan 2 arah X dan juga arah Y, yaitu sekitar 1 lapis. Nah, untuk material yang akan kami gunakan yaitu untuk jenis Ultra Wrap CFW 30 dengan tebal 0,167 mm. Dan untuk lebarnya nanti kira-kira pelaksanaannya kami akan mengaplikasikan untuk arah Y-nya yaitu sekitar 3,1 meter, untuk arah X-nya itu sekitar 4,8 meter. Dan nantinya kami setelah pengaplikasian FRP ini kami akan iringi juga dengan pengaplikasian untuk perbaikan struktur yaitu dengan mengcoating tulangan dengan material kita yang bernama coating RC, dan juga kami akan lakukan patching ataupun menutup kembali lapisan permukaan beton yang gompal ataupun rusak. Saya mendampingi Mbak Siva dalam pelaksanaan pengaplikasian produk Ultragem, yaitu penanganan terhadap pada jembatan yang mengalami retak dan juga yang gompal yaitu sampai terekspos tulangannya. Nah, ini tuh sifatnya penguatan ya Mbak Siva ya? Perkuatan ya. Perkuatan. Dan juga perbaikan struktural. Nah, dan juga perbaikan struktural. Itu selengkapnya mungkin Mbak Siva nanti bisa menjelaskan secara singkat penanganannya seperti apa tadi antara yang retak dengan yang gompal tadi. Menjelaskan mengenai kegiatan beberapa hari ini yang telah dilakukan. Sebelumnya bisa dilihat bahwasanya kondisi existingnya itu kondisi jembatannya sudah mengalami retak-retak dan existingnya sudah dilakukan injeksi dan retakan-retakannya sudah ditutup kembali, dan selanjutnya pekerjaannya yaitu dilakukan dengan pekerjaan dari produk kami yaitu pekerjaan untuk FRP Fiber Reinforced Polymer dengan tipe material karbon yaitu dengan jenis yang wrap dengan menggunakan tipe CFW 30 dengan tebal 0,167 dengan lebar 500 mm. Untuk area pekerjaannya nanti bisa dilihat kira-kira untuk areanya sekitar panjangnya yaitu 4,8 meter dengan lebar 3,1 meter. Dan rencananya pekerjaan yang akan dilaksanakan itu kita 2 arah untuk pelaksanaan FRP-nya yaitu arah X dan juga arah Y, masing-masing 1 lapis. Kemudian di sini ada area yang gompal, selain yang gompal juga ada tulangan yang terekspos Bapak. Ya, jadi sudah mengalami korosi dan untuk korosinya kita lakukan pembersihan dahulu. Kemudian kita aplikasikan coating RC untuk produk Ultragem-nya yaitu sekitar 2-3 lapis untuk mengantisipasi agar korosi tidak menyebar merata pada permukaan yang tidak terdampak korosi. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan permukaannya itu kita tambahkan bonding agent untuk dilakukan selanjutnya pekerjaan patching atau perbaikan struktural. Dan untuk 2 pekerjaan tersebut memiliki tujuan yang berbeda Bapak. Jadi untuk FRP-nya tujuannya dapat meningkatkan kapasitas lentur pada plat struktural jembatan sepanjang ini, dan untuk patching-nya sendiri itu sebagai perbaikan struktural.
ada 2 titik yang memang sudah dilakukan penarikan full of rest. Dan untuk yang titik pertama ini sudah dilakukan full of rest seperti ini, bahwa hasilnya bisa dilihat bahwa FRP sudah tertarik ya hingga ke beton. Artinya aplikasi FRP ini sudah teraplikasi dengan baik, dan nilai dari full of rest ini sudah melebihi standar minimum yaitu 1 MPa berdasarkan standar ACI 440-2017. Dan kalau untuk berdasarkan SNI itu sekitar 1,5 MPa. Dan untuk titik yang kedua ini sudah sampai ke substrat dari beton, dan hasilnya itu di atas standar dari SNI yaitu sekitar 1,7 MPa. Dan saat ini sedang dilakukan penarikan untuk titik yang ketiga, dan ada 1 titik lagi tambahan untuk menjadi nilai rata-rata nanti hasil penarikan dari full of rest untuk proses pelaksanaan MRT pada jembatan sepanjang ini. Di sini saya akan mungkin memberikan hasil ya evaluasi dari pelaksanaan FRP sistem ini, karena setelah pengaplikasian dilakukan full of test. Dan setelah dilakukan full of test ada 4 titik, di mana dari hasil 4 titik yang sudah dilakukan bahwasanya sudah melebihi standar minimum yang ditetapkan oleh ICI 440-2017 yaitu sekitar 1 MPa. Kalau berdasarkan SNI itu 1,5 MPa. Dan hasil yang didapatkan yaitu sekitar hasil penarikan sistemnya yaitu 4,11 MPa, sehingga hasil tersebut menyatakan bahwa FRP sistem yang sudah teraplikasi sudah mendapatkan hasil yang cukup baik dan sangat baik, karena sudah melebihi dari hasil yang sudah ditetapkan atau yang sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Dan ini adalah contoh hasil penarikan dari full of rest, bahwasanya bisa dilihat bahwa FRP yang sudah teraplikasi pada saat penarikan tertarik hingga ke beton. Artinya bahwa FRP ini sudah bekerja dengan baik antara primer, resin, dan juga FRP dengan betonnya itu sendiri. Dan ini contohnya seperti ini. Ada 2 titik yang kami ambil untuk contohnya. Dan untuk titik yang lainnya pun untuk pengaplikasian dan penarikannya sampai ke substrat beton. Dan untuk selanjutnya hasil dari full of rest ini kan ada lubang ataupun hasil-hasil dari penarikan ini perlu dilakukan patching ataupun perbaikan permukaan betonnya. Dan selanjutnya perlu dilakukan monitoring oleh pihak Bina Marga untuk beberapa bulan ke depan untuk melihat indikasi apakah memang sistem FRP yang sudah teraplikasi ini pada area sekitarnya masih terdapat retak-retak ataupun tidak, ataupun ada gangguan-gangguan lainnya, bisa dilakukan monitoring untuk lebih lanjut. Memberikan penjelasan terkait mock-up yang dilakukan oleh PT Mineral Abadi atau Ultragen. Selain FRP sistem, kami juga melakukan perbaikan struktural, khususnya pada plat yang memang mengalami bohong atau spalling, dan juga sebelumnya di daerah sini itu terjadi korosi pada tulangannya, sehingga kami kemarin mengaplikasikan salah satu material kami kalau untuk korosinya yaitu coating RC untuk menghilangkan karat-karat dan juga mengantisipasi adanya karat berlebih, sehingga melakukan penundaan karat untuk kemudian hari. Kemudian setelah dilakukan pengaplikasian untuk anti karatnya, kemudian kita aplikasikan bonding SBR untuk perekatnya ke material patching. Untuk material patching yang digunakan kami itu yaitu Grit FM. Kami sudah aplikasikan pada permukaan yang mengalami spalling, dan bisa dilihat hasilnya. Sebelumnya area-area ini mengalami retak-retak non-struktural, jadi setelah dilakukan patching atau kosmetik sudah kembali menjadi lebih baik kondisi permukaan beton.